Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jumpa lagi dengan Muhtar Latif Wisdom, channel yang smart dan wise. Kembali kita melakukan tadabbur Quran, mengkaji, menghayati, dan juga mendalami Al-Quran sebagaimana pesan-pesan Allah, mendalami dan menghayati kandungan Al-Quran. Saudara, hari ini kita mengungkap surah Al-Baqarah pada ayat 8, pada ayat 284, di mana Allah mengabarkan kepada kita semua ayat ini berbunyi, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma bi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang pertama, Allah mengatakan dalam ayat ini adalah Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bahwasanya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah menyatakan dengan jelas bahwa Dia adalah Sang Khalik. Dia adalah pemilik segala sesuatu. Dia adalah penguasa segala sesuatu. Artinya kalau Allah mengatakan bahwa apapun yang ada di dunia ini, di bumi dan di langit, dan isinya, itu adalah milik Allah. Artinya kita sang manusia adalah para makhluk, hanyalah yang dititipkan, yang diamanatkan Allah SWT atas miliknya itu. Maka itu kita boleh bertanya pada diri kita, ketika kita diamanahkan, dititipkan, apakah kita tidak malu ketika dititipkan barangnya baik, kemudian dikembalikan barangnya rontok? Apakah kita tidak malu barang atau benda yang dititipkan itu apakah kita tidak malu barang yang dititipkan itu elok dan indah, tiba-tiba ketika kita kembalikan sudah rusak dan tidak layak digunakan? Apakah kita tidak malu ketika dititipkan itu dalam keadaan yang begitu sempurna, baik, tapi ketika kita kembalikan dalam keadaan rusak, tidak dapat digunakan? Inilah perumpamaan ketika kita mencoba mengkaji tadabbur Quran ini secara filosofis, bahasanya apa yang ada di alam ini, di dunia ini, semuanya adalah milik Allah. Kita hanyalah makhluk yang diamanahkan, makhluk yang diberikan sebuah kesempatan untuk mengelola, mengendalikan, dan juga mengatur segala sesuatu apa yang diamanahkan itu, baik itu bumi dan langit beserta isinya. Tentu saja amanah yang diberikan ini bukan untuk dirusak, bukan pula kemudian dihancurkan, diporak-porandakan, bukan pula dimusnahkan, apalagi dikotak-kotakkan, dibagi-bagikan, dinistakan, dicederai, dirusak. Sehingga malukah kita ketika sesuatu yang diamanahkan itu sesuatu yang baik, yang maslahat, yang berguna, yang manfaat, kemudian kita kembalikan dalam keadaan rusak,
porak-poranda, penuh dengan konflik, penuh dengan kekacauan, penuh dengan berbagai pertikaian. Inilah Allah ingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah. Maka itu peliharalah, maka itu jagalah. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang menjaga, memelihara, dan juga menciptakan kebaikan bagi sesamanya atau makhluk lainnya. Yang kedua, Allah ingatkan kita dalam ayat ini, di mana yang pertama Allah katakan bahwa segalanya adalah milik Allah. Arti kita hanyalah pemakai, yaitu makhluk yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah Allah ingatkan kita dalam ayat ini, wa in tubduma bi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibukum bihillah. Kata Allah dalam ayat ini, jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu, tentang perbuatan itu bagimu. Allah mengatakan di sini, kalau menurut Ibnu Katsir, bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, apa yang diperbuat di dalam hatimu, apa yang kau rasakan di dalam hatimu. Apakah itu kekejian, kebencian, apakah itu iri, dengki di hatimu? Allah tahu. Atau juga sebaliknya, apakah itu kecintaan, kasih sayang, doa, harapan yang ada di hatimu? Allah tahu. Oleh karena itu Allah mengetahui akan segala apa yang ada, yang tersimpan, tersuruh di dalam hati kita. Dan tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Apalagi kalau itu kita wujudkan dalam perbuatan nyata. Sekecil apapun, sebesar debu, zarah, sebesar debu sekalipun, Allah tahu. Sekiranya itu adalah kebaikan, ataupun sekiranya itu kemungkaran. Maka itu ketika kita melakukan bisikan-bisikan hati tentang kebaikan dan kebenaran, tapi belum kita wujudkan menjadi kenyataan, itu sudah dicatat sebuah kebaikan. Apalagi kalau kita lakukan apa yang ada di hati kita dalam wujud perbuatan, maka satu yang tadi dinilai di sisi Allah akan berbuah menjadi 10 kebaikan. Dan sebaliknya ketika itu ada kejahitan, ada kejahatan, ada sesuatu kekotoran hati kita tentang kezaliman, itu belum dicatat menjadi sebuah dosa. Itu belum dicatat menjadi sebuah kejahatan atau dosa. Kecuali kalau kita wujudkan dalam kenyataan, maka dia menjadi satu kejahatan, kezaliman di sisi Allah. Begitulah cintanya Allah pada kita. Setiap apa yang kita bisikkan kebaikan, sudah dicatat sebuah kebaikan. Kalau kita wujudkan menjadi kenyataan, itu menjadi 10 kebaikan. Subhanallah. Subhanallah. Inilah cintanya Allah pada kita sebagai makhluknya. Yang ketiga, Allah mengabarkan dalam ayat ini, yaitu tentang cintanya Allah pada kita. Yang katakan Allah, fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Kata Allah, dialah Allah yang mengampuni siapa saja yang dia kehendaki, dan dia juga yang mengazab siapa yang dia kehendaki. Kembali Ibnu Katsir mengatakan, ayat ini adalah bermakna, arti siapa yang melakukan kebaikan, dia Allah yang akan memberikan balasan atas kebaikan itu. Dan sebaliknya, siapa yang melakukan kejahatan, dia Allah juga akan memberikan balasan atas kejahatan yang dilakukan atau kezaliman yang dilakukan oleh makhluknya.
Artinya setiap kebaikan akan memperoleh kebaikan yang sama. Sebuah kezaliman dan kejahatan akan mendapatkan azab atas kezaliman dan kejahatan yang sudah dilakukan. Terakhir Allah mengatakan dalam ayat ini, di mana Allah menyatakan dengan tegas, Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah Maha Kuasa, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya Allah mengatakan bahwa tidak ada kekuasaan di atas Allah. Tidak ada yang Maha Kuasa di atas Allah. Tidak ada yang maha menguasai atas makhluk kecuali Allah. Maka itu tidak ada kekuasaan di atas diri manusia selain daripada Allah. Sekalipun dia punya kekuasaan tertinggi, tidak ada yang maha kuasa, maha berkuasa atas segalanya. Setinggi apapun telah dicontohkan dalam sejarah kekuasaan makhluk yang menyatakan dirinya maha kuasa, tapi ternyata tidak kuasa di dalam menjaga, memelihara kekuasaannya. Karena kekuasaan itu adalah milik Allah. Yang maha kuasa adalah milik Allah. Yang maha menguasai adalah Allah. Maka itu tatkala Allah ingin menjatuhkan seseorang di atas kekuasaannya, di atas berbagai kekuatannya, hanya dalam bilangan detik Allah dapat lakukan. Tidak ada apa-apanya makhluk di sisi Allah. Ketika Allah ingin berkehendak, ketika Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, maha kuasanya, dan maha berkuasanya Allah. Ketika Allah ingin menunjukkan kekuasaannya terhadap makhluk yang dikuasainya, maka itu kembalilah kepada Allah yang memiliki segala kekuasaan, maha kuasa, dan menguasai segala sesuatu. Barakallah, semoga Allah ridhoi dan rahmati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual.